Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Purwanti SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Saya Meilia Maharani, NIM 1122103442. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya pada UMKM di Tadimsam sebagai tugas UTS mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, selanjutnya ada latar belakang usaha. Jadi saya melakukan wawancara dengan pemilik usaha yaitu Bapak Diki Mahardika. Usia beliau 27 tahun dengan nama usaha di Tadimsam. Untuk lokasi usaha ada di area depan komplek perumahan Java Residence, Desa Simpangan, Cikarang Utara. Lama berjualan sekitar 3 tahun. Bentuk tempat usaha ini yaitu gerobakan pinggir jalan dan jam operasional dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Produk sendiri ada dimsum kukus yaitu varian ayam dan udang, ada dimsum goreng yaitu varian udang dan keju. Harga jual satu picisnya yaitu Rp3.000. Untuk kapasitas produksi sendiri di weekday itu 600 dimsum kukus dan 85 dimsum goreng. Jadi totalnya 685. Untuk di weekend 800 dimsum kukus dan 85 dimsum goreng. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi datanya. Untuk jenis biaya ada biaya tetap langsung. Di sini ada gaji pekerja. Jadi keterangannya dibayar tetap dan berhubungan langsung dengan produksi. Untuk biaya tetap tidak langsung, contohnya seperti sewa lapak dan listrik, keterangannya tidak berubah walaupun volume produksi naik atau turun. Ketiga ada biaya variabel langsung, contohnya ada ayam, udang, kulit, dimsum, tepung, minyak, dan lain-lain. Kenapa disebut biaya variabel langsung? Karena berubah sesuai jumlah dimsum yang dibuat. Selanjutnya ada biaya variabel tidak langsung, yaitu ada gas LPG, bumbu, saus, styrofoam, dan plastik. Keterangannya berubah sesuai volume, namun bukan bahan utama dimsum. Selanjutnya ada total biaya tetap dari Dita Dimsum. Ada 3 jenis biaya di sini. Yang pertama ada sewa lapak sekitar 500.000 per bulan, dibayar tetap setiap bulan. Jadi klasifikasinya masuk ke biaya tetap tidak langsung. Yang kedua ada listrik 100.000 per bulan, pemakaian untuk lampu dan alat kukus, biaya tetap tidak langsung. Yang ketiga ada gaji karyawan Rp1.500.000 per bulan, satu orang pekerja tetap, klasifikasinya biaya tetap dan langsung. Totalnya ada Rp2.100.000. Baik, selanjutnya saya tampilkan data mulai dari bahan baku, komposisi untuk produksi weekend dan weekday. Nah, di sini ada ayam giling, udang kupas, kulit dimsum, tepung tapioka, minyak goreng, dan lain-lain. Seperti yang sudah saya jabarkan di sini. Jadi, untuk total variabel weekdays ada di 228.000 dan total variabel untuk weekend ada di 292.500. Maka total biaya keseluruhan per bulan dari variabel weekday totalnya ada 5.016.000, variabel weekend ada 2.340.000 dan biaya tetapnya 2.100.000. Untuk keseluruhan jadi 9.456.000. Untuk total produksi per bulannya ada 22.150 piece. Jadi pendapatan kotornya itu sekitar Rp66.450. Dan pendapatan kotor per bulan itu tadi sekitar Rp66.450. Total variabel per bulannya ada Rp7.356.000.
Total biaya tetap per bulannya ada Rp2.100.000 dan laba sebelum pajak atau penyusutan yaitu jadi Rp56.994.000. Maka margin kontribusinya yaitu harga jual per unit Rp3.000, biaya variabel per unit Rp332, maka kontribusi per unitnya sama dengan harga dikurangi biaya variabel per unit. Maka hasilnya adalah Rp2.667 per piece. Maka rasio kontribusi pada Dita Dimsum yaitu kontribusi per harga sama dengan 88,93%. Dapat diartikan setiap penjualan satu piece menyumbang kurang lebih 2.667 untuk menutupi biaya tetap dan labanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BEP atau break even point. Jadi BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi per unit. Maka Rp2.100.000 dibagi 2.667. Totalnya jadi 787 piece. Bisa dibulatkan jadi 788 piece. Untuk BEP per rupiahnya itu sama dengan BEP unit dikali harga jual sama dengan 787 dikali 3.000 sama dengan Rp2.361.400. Satu hari saja operasi sudah menutup seluruh biaya tetap. Sangat baik karena marginnya besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan berbasis informasi biaya pada UMKM Dita Dimsum. Jadi di sini kita menimang-nimang nih, lebih baik membuat atau beli untuk bahan yang kita jual pada Dita Dimsum. Make artinya membuat sendiri, jadi semua bahan baku dimsum mulai dari ayam, udang, kulit, bumbu diracik sendiri seperti yang dilakukan saat ini oleh Dita Dimsum. Atau kita memilih buy atau membeli dimsum jadi. Untuk membeli dimsum siap kukus dan goreng itu sekitar 2.000 sampai 2.200 per piecesnya, tetapi belum termasuk kemasan dan saus. Berikut adalah tabel dari pemaparan perbandingan kita make atau buy. Bisa dilihat sendiri untuk pembuatan sendiri atau membuat dimsum sendiri tentunya memiliki margin laba sekitar 2.668, yaitu sangat besar dibandingkan dengan beli dimsum jadi lalu dijual, itu hanya Rp800. Jadi tentunya di bagian ini kita lebih baik membuat semuanya sendiri. Baik, selanjutnya ada pricing decision atau penetapan harga jual. Jadi di sini saya ada tabel tentang harga jual, beberapa harga jual, rekomendasi harga jual. Yang pertama dari 2.500, nanti ada laba kotornya sekitar 2.168, maka laba bulanan jadi 48,3 juta. Masih untung tetapi margin turun sekitar 14%. Untuk harga jual 3.000, laba kotor 2.668, maka laba bulanannya itu menjadi 59,1 juta. Ini adalah harga ideal saat ini dan diterapkan oleh Dita Dimsum. Untuk rekomendasi harga berikutnya ada 3.500, laba kotor 3.168.000 dengan laba bulanan 70,2 juta. Sebenarnya ini sangat menguntungkan, potensi margin tinggi, tetapi lihat respon pasar. Selanjutnya ada Rp4.000 dengan total laba 3.668, laba bulanan 81,3 juta. Ini terlalu tinggi harganya untuk satu pieces dimsum, jadi resiko penurunan volume penjualan sangat tinggi. Jadi untuk keputusannya yaitu harga jual 3.000 per
per piece adalah titik optimal dengan margin tertinggi dan tetap kompetitif untuk pasar pinggir jalan. Namun, jika biaya bahan baku naik sekitar mungkin 20%, mulai dari harga ayam atau udang yang bisa tiba-tiba melonjak, maka bisa dinaikkan menjadi 3.500. Baik, selanjutnya ada efisiensi biaya produksi. Mulai dari komponen yang pertama ada gas LPG sekitar Rp360.000. Mungkin ada rekomendasi bisa stabil jika ditekan menggunakan steamer hemat energi. Untuk komponen berikutnya ada perlengkapan jual, itu sekitar Rp900.000 per bulannya. Hal ini cukup tinggi, bisa dikurangi dengan membeli kemasan grosir atau eceran partai besar. Untuk komponen saus dan bumbu itu sekitar Rp300.000 per bulan, bisa dibuat sendiri untuk menekan biaya 20-30%. Jadi kita bisa menggunakan saus racikan kita sendiri agar menghemat biaya. Untuk kulit dimsum Rp2.400.000 komponen ini sangat besar ya untuk biaya tambahan. Maka oleh sebab itu Dita Dimsum menggunakan kulit dimsum buatan dia sendiri. Tentunya itu menghemat 25% tenaga dan biayanya. Jadi untuk rekomendasi manajerial, hasil keputusannya yaitu dari poin make or buy, jadi kita pilih make atau produksi sendiri. Alasannya adalah lebih efisien, margin laba lebih besar. Untuk bagian pricing atau penetapan harga jual, kita tetap di harga 3.000 per piece. Karena hal ini merupakan harga ideal untuk pasar pinggir jalan, tetapi tetap menguntungkan dengan margin tinggi. Untuk poin efisiensi biaya, produksi kulit dan bumbu seperti saus dan lain-lain kita ringkas dan potong menjadi sedikit lebih murah untuk menurunkan biaya variabel 10-15%. Nah, dari semua keputusan manajerial yang kita lakukan, maka berdampak terhadap laba setelah efisiensi jika semua langkah efisiensi diterapkan. Jadi komponen biaya variabel yang sebelumnya ada 7.770.000, sesudah efisiensi menjadi 6.900.000, jadi selisihnya sekitar 870.000. Untuk biaya tetap ini akan tetap ya, walaupun di efisiensi, maka namanya biaya tetap akan segitu saja yang kita keluarkan setiap bulannya. Untuk total biaya yang tadinya Rp9.870.000 menjadi 9 juta. Jadi efisiensi sekitar 8,8%. Laba kotor pendapatan masih sama, mungkin laba bersihnya yang akan meningkat. Mulai laba bersihnya 56 juta 580.000 rupiah menjadi 57 juta 450 rupiah. Jadi naik sekitar 870.000 rupiah per bulannya. Mungkin itu saja laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.